Setiap organ dalam tubuh memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan. Salah satunya adalah paru-paru, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tapi juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Paru-paru membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Jika paru-paru mengalami gangguan, proses pengeluaran zat sisa ini ikut terganggu. Akibatnya, tubuh bisa kekurangan oksigen dan menumpuk zat sisa yang berbahaya. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang menyebabkan produksi lendir berlebih. Penyebabnya adalah infeksi virus seperti influenza virus, infeksi bakteri seperti Mycoplasma pneumoniae, serta polusi udara dan asap rokok. Adapun gejalanya adalah seperti batuk berdahak, dada terasa berat atau nyeri, sesak napas, dan demam ringan. Dampaknya yakni lendir yang menumpuk menghambat pertukaran gas sehingga zat sisa sulit dikeluarkan. Yang berikut adalah pneumonia, adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan alveolus terisi cairan atau nanah. Penyebabnya yaitu bakteri seperti Streptococcus pneumonia atau virus seperti virus influenza dan jamur seperti Pneumocystis jirovecii. Gejalanya itu demam tinggi, batuk berdahak kental, napas cepat dan sesak, nyeri dada saat bernapas. Dampaknya itu alveolus tidak dapat berfungsi optimal sehingga pengeluaran CO2 dan uap air terganggu. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang dapat menular melalui udara, khususnya pada saat seseorang mengeluarkan batuk. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri ini menyerang pada sistem pernafasan, khususnya pada bagian paru-paru, mengakibatkan penderitanya dapat mengalami batuk berkepanjangan serta demam. Bakteri ini bekerja dengan cara menempel dan berkembang biak pada paru-paru. Tubuh akan meresponnya dengan cara mengirim sel darah putih untuk melawan bakteri ini. Namun bakteri ini cukup pintar. Ia dapat menetap dan hidup di dalam inti sel darah putih. Lama-kelamaan, bakteri ini akan menyebabkan penyakit yang cukup serius bagi penderitanya. Ketika paru-paru mulai mengalami radang, tubuh akan meresponnya dengan cara mengeluarkan batuk, sehingga risiko penularan penyakit ini akan terus terjadi. Emfisema adalah penyakit paru-paru kronis yang menyebabkan kerusakan pada alveolus, kantung udara di paru-paru, sehingga paru-paru kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, udara terjebak di dalam paru-paru dan penderita mengalami kesulitan bernafas, terutama saat menghembuskan nafas. Penyebab utamanya yaitu kebiasaan merokok, paparan polusi jangka panjang, dan gejalanya yaitu sulit menghembuskan nafas, napas pendek, dan mudah lelah. Dampaknya, CO2 sulit dikeluarkan karena alveolus tidak dapat mengembang dan mengempis dengan baik. Asma adalah penyakit penyempitan saluran pernapasan akibat peradangan. Penyebabnya adalah alergi, udara dingin, infeksi saluran pernapasan. Gejalanya adalah sesak nafas, nafas bunyi ngik-ngik, batuk berulang. Dampak pada ekskresi yaitu pengeluaran CO2 terganggu karena aliran udara terhambat. Baik, selanjutnya cara mencegah kesehatan paru-paru, yaitu yang pertama tidak merokok, 2 menghindari polusi udara, yang ketiga memakai masker saat udara kotor, yang keempat olahraga teratur, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan. Baik, yang terakhir kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu gangguan pada paru-paru dapat menghambat fungsi ekskresi, yaitu pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Oleh karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting agar tubuh tetap sehat.